bukan hanya kita seolah-olah membayar upah, tidak. Ini adalah penghargaan karena untuk mencapai tingkat seperti saudara, saudara korbankan waktumu, saudara korbankan tenagamu, saudara korbankan mungkin hal-hal yang saudara bisa hidup dengan enak, santai, tapi saudara latihan. Presiden Prabowo Subianto memberikan bonus fantastis kepada atlet berprestasi, tepatnya atlet peraih medali di ajang SEA Games ke-33 di Thailand beberapa waktu lalu. Peraih medali emas mendapatkan bonus Rp1 miliar dari Kepala Negara. Pemberian bonus itu diselenggarakan di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, yang dihadiri oleh para atlet pada Kamis, 8 Januari 2026. Pantauan Kompas.com, penyerahan dilakukan secara simbolis oleh 8 orang atlet. Mereka diberikan sebuah buku rekening oleh Presiden Prabowo Subianto. Kepala negara pun terlihat berbincang dengan 8 atlet itu sembari menyerahkannya. Selain atlet, Prabowo juga memberikan bonus kepada para pelatihnya. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan, Indonesia berhasil menempati ranking kedua terbesar sejak 1995. Erick memerinci, Indonesia berhasil meraih 91 emas, 11 perak, dan 131 perunggu. Perolehan itu jauh lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 80 emas. Adapun bonusnya sudah ditransfer langsung oleh Kemenpora melalui Bank BRI dengan total dana 465 miliar. Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan bonus kepada atlet berprestasi dalam SEA Games saat melepas kontingen atlet di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan. Ia meminta Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menambahkan bonus menjadi 1 miliar untuk peraih medali emas di SEA Games 2025 di Thailand. Jumlah itu bertambah dari sebelumnya hanya Rp500 juta untuk satu orang peraih medali emas. Erick menyatakan kesiapannya dengan berdiri dan memberikan tanda hormat. Sontak, ratusan atlet yang datang ke Istana Negara bertepuk tangan gembira. Semua membanggakan, luar biasa. Saya kagum dengan saudara-saudara, ya. Mewakili juga di banyak cabang saya ikuti. Terima kasih sekali lagi. Masalahnya ini bukan masalah sesuatu yang gembar-gembor, bukan. Ini adalah masalah harga diri sebuah bangsa. Karena itu saudara melihat negara-negara semua dari dunia antusias untuk ikut serta. Ya. Bahkan saudara-saudara, ada negara-negara yang bersedia berbuat apa saja untuk menang. Saya mengerti mungkin di cabang-cabang yang penilaiannya tidak terlalu objektif, saudara telah berbuat yang terbaik, tapi saudara dikasih nilai yang tidak sesuai. Itu saya kira biasa itu, ya. Tidak usah berkecil hati, yang penting saudara-saudara telah berjuang sekeras tenagamu, dan sekarang masalahnya adalah bagaimana saudara bisa meningkatkan prestasimu di saat-saat mendatang. Saya juga terima kasih para ketua cabur yang telah membina dengan baik, ya. Tanpa pembinaan yang baik tidak mungkin prestasi, dan hasil saudara-saudara, saya kira saudara-saudara bisa merasakan betapa negara menghargai putra-putrinya yang berjuang untuk kehormatan bangsa. Kalau kita memberi penghargaan berupa uang, maksudnya itu adalah justru untuk menjadi tabunganmu dalam masa-masa yang akan datang. Bukan hanya kita seolah-olah membayar upah, tidak. Ini adalah penghargaan karena untuk mencapai tingkat seperti saudara, saudara korbankan waktumu, saudara korbankan tenagamu, saudara korbankan mungkin hal-hal yang saudara bisa hidup dengan enak, santai, tapi saudara latihan, saudara berjuang.
Ini adalah penghargaan atas itu. Penghargaan atas keringatmu, atas jerih payahmu. Saudara-saudara, menjadi atlet itu membutuhkan mental yang khusus. Menjadi atlet yang dipilih di kancah internasional itu mentalnya lebih lagi, lebih khusus lagi. Orang yang tidak punya semangat tidak mungkin bisa tampil di tingkat internasional. Saudara mungkin pada saat lelah, capek, kramp, sudah mau menyerah, tapi saudara mencari kekuatan dalam, kekuatan energi lagi, demi negara, demi orang tua saya, demi kawan-kawan saya tidak boleh menyerah. Ini kelihatan. Di sini ada atlet kuda. Ada atlet kuda nggak di sini? Hadir nggak? Yang eventing ada? Eventing. Terima kasih. Ini eventing kalau nggak salah. Yang dari tentara berapa orang? 1, 3 orang. Terima kasih. Panglima TNI sudah naik pangkat mereka. Jadi perwira. Oh deh, saya diingatkan. Ternyata ada lagi Ketua Federasi Panjat Tebing, Ibu Yani Wahid. Wah, ini tadi nggak disebut pelanggaran ini. Siapa bikin ini? Maaf, Mbak Yani. Terima kasih. Dapat emas berapa? Izin tebing target 3 medali, pulang membawa 8 medali. Waduh, luar biasa itu. Bisa naik pangkat Ibu Yani? Ya, jadi terima kasih. Ternyata atlet itu naik pangkat ya. Kemudian salah satu yang saya ingin tandai adalah salah satu atlet eventing itu berkuda yang sangat berbahaya dan sangat berat dari semua. Saudari Martina Ayu, perwakilan peraih medali emas perorangan cabang olahraga triathlon menerima 1 miliar rupiah. Saudara Edgar Xavier, peraih medali emas perorangan cabang olahraga wusu menerima 1 miliar rupiah. Saudara Basral, peraih medali emas perorangan cabang olahraga skateboard menerima 1 miliar rupiah. Saudara Yadi, peraih medali emas beregu cabang olahraga dayung menerima 500 juta rupiah per orang. Saudara Rizky Akira, peraih medali emas beregu cabang olahraga ice hockey menerima 500 juta rupiah per orang. Saudari Rahel Alesya, peraih medali perak beregu cabang olahraga badminton menerima 220.500.000 rupiah per orang. Saudari Dara Ninggar, peraih medali perak beregu cabang olahraga berkuda menerima 220.500.000 rupiah per orang. Saudari Lena, peraih medali perunggu beregu cabang olahraga sepak takraw menerima 110.250.000 rupiah per orang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.